Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke video bagian kelima, ya. Di video bagian kelima ini sesuai dengan judul, kita akan melakukan mapping mata pelajaran, ya. Mapping mata pelajaran. Nah, sebelum saya melakukan mapping mata pelajaran, saya akan perlihatkan terlebih dahulu eh, jika PTK login ya sebagai guru ya. Nah, saya coba login sebagai akun saya ya. Saya coba lihat dulu. Saya login ya sebagai PT sebagai guru ya. Jadi kita bisa lihat sama-sama bagaimana jika belum dilakukan mapping ya. Oke, saya login, masuk. Nah, saya akan ganti terlebih dahulu password untuk mempermudah ya. Passwordnya saya buat gampang aja, 123456 123456. Simpan. Ya, saya kembali ke beranda. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya login sebagai guru. Di sini di bagian beranda, mata pelajaran yang diampu di semester genap masih kosong ya. Nah, pertanyaannya, kenapa mata pelajaran yang saya ampu di semester genap masih kosong? Hal ini terjadi karena admin Eraport itu belum melakukan mapping mata pelajaran atau pemetaan mata pelajaran ya. Mata pelajaran ini diajar oleh siapa, mata pelajaran ini diajar oleh siapa. Nah, sebetulnya di Dapodik itu sudah dilakukan pengaturan ya. Di bagian pembelajaran di Dapodik kita sudah melakukan pengaturan ya. Namun di Eraport tetap kita harus melakukan mapping ya. Mapping di sini mengatur eh, mapping di sini kalau di Eraport sebetulnya bukan mengatur guru ini mengajar apa, tapi lebih fokus mengatur kepada urutan mapel di raport nanti ya. Oke, jadi ini tampilan yang muncul jika kita belum melakukan mapping mata pelajaran. Oke, sekarang kita akan mapping mata pelajaran. Saya keluar sebagai guru, saya akan login sebagai admin Eraport ya. Saya akan login sebagai admin Eraport. Masuk. Ya, untuk melakukan mapping mata pelajaran, saya masuk ke referensi ya. Masuk ke menu referensi, kemudian klik ini, referensi rombel ya. Kita klik referensi rombel. Nah, di sini akan tampil rombel yang ada yang telah diisi di Dapodik ya. Di sini ada 14 rombel ya. Kita bisa cek juga di Dapodik ya. Di Dapodik juga itu akan mengikuti, jadi Eraport ini mengambil data dari Dapodik ya sesuai dengan rombelnya ya. Nah, di Eraport ini jumlah rombel ada 14 ya. Di Dapodik juga jumlah rombel ada 14 ya, bisa dicek di sini. Nah, ini ada 1 sampai 14 rombel ya. Nah, kemudian di Dapodik pastikan sebelum melakukan mapping mata pelajaran pembelajaran sudah diisi ya. Sebagai contoh kelas 10 ATPH1 ya. Di sini pembelajaran bisa dilihat saya sudah mapping ya mata pelajarannya. Mata pendidikan agama Islam diajar oleh siapa, kemudian pendidikan agama Kristen diajar oleh siapa, begitu juga dengan mapel yang lain ya. Ini. Nah, ini pastikan sudah diisi ya. Nah, jika sudah diisi, maka nanti ketika Eraport melakukan sinkronisasi penarikan data, datanya akan masuk. Oke, kita akan mapping mata pelajaran. Karena di sini ada 14 rombel, saya akan beri contoh satu atau dua rombel saja ya. Saya akan beri contoh satu atau dua rombel saja yang akan saya mapping. Nah, di sini yang saya akan mapping adalah misalnya contoh ya, kelas 10 TMK ya, ini 10 TMK. Saya klik pembelajaran. Nah, di sini guru pengajar ya, guru pengajar di sini tidak perlu kita isi kembali jika guru mata pelajaran di Dapodik sudah betul ya. Contoh misalnya di Dapodik ya, yang mengajar 10 yang mengajar mapel agama di kelas 10 TMK ada namanya Pak Sabrang ya. Nah, jika guru tersebut memang mengajar mapel itu, maka di guru pengajar tidak perlu kita isi ya. Guru pengajar kita isi jika ya jika yang mengajar di kelas tersebut bukan guru tersebut ya. Sebagai contoh ya, seperti mata pelajaran teknik pemrograman ya. Di sini guru yang saya pasang di Dapodik namanya Ibu Pita Pujilestari ya. Tapi di realnya yang mengajar bukan dia, maka
pilih pengajar di sini baru saya ganti ya. Nah, di sini saya ganti. Bentar ya, saya kecilkan dulu. Nah, ini saya kecilkan dulu ya. Ini agak sedikit ini. Nah, sini saya ganti. Masukkan nama PTK-nya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di Dapodik namanya yang mengajar Vita Puji Lestari, tapi realnya Rahmat Madia ya. Ini kemarin sudah kita bahas di video ketiga atau bagian ke berapa ya, yang saya buatkan video tutorial cara menambah instruktur ya. Nah, maka instruktur nanti kita masukkan di sini ya. Jadi di Dapodik yang mengajar guru ini, tapi realnya di sekolah yang mengajar ini ya, seperti itu. Jadi nanti Pak Rahmat Madia ini bisa login, dia bisa melakukan pengisian nilai. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mapping ya, kelas 10 TMK. Nah, untuk membuat urutan mapel di sini, membuat urutan mapel rapot, saya berpedoman kepada struktur kurikulum ya. Ini struktur kurikulum SMK tahun 2018 ya. Ini kurikulum 2013 revisi. Nah, saya tekan Ctrl F saja. Teknik mekatronika ya. Ini sudah muncul. Nah, di sini kan ada ya urutan mapel. Yang masuk ke muatan nasional ada 6 mapel, muatan kewilayahan ada 2 mapel ya, kemudian dasar bidang kejuruan dan seterusnya. Nah, saya akan membuat urutan sesuai dengan urutan struktur mapel ini ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat urutan pertama pendidikan agama ya. Nah, di rapot ini kita bisa lihat agamanya ada 3 di sini ya. Nah, kelompoknya kita pilih kelompok A, muatan nasional. Nah, urutannya karena mapel agama ini di struktur urutan pertama, maka sekalipun di sini ada 3 agama, maka saya isi nomor urutnya, saya isi 1 semua ya, 1 semua. Nah, nanti yang membedakan adalah agama yang dianut oleh siswa masing-masing. Nah, itu diambil dari Dapodik ya. Nanti akan mengikuti seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat urutan kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Maka di sini kita bisa lihat ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kelompoknya kita pilih A. Di sini nomor urutnya 2. Bahasa Indonesia nomor 3. Nomor 4 matematik. Nah, ini nomor 4. Ini perhatikan muatan nasional. Nah, di sini kita bisa lihat matematikanya tulisan umum ya. Ini kita bisa hapus. Caranya ini blok ya, kemudian klik tanda centang. Nah, maka yang muncul cuma matematika ya. Jika masih ada tulisan umum, maka nanti ketika raport dicetak, tulisan umumnya masih muncul ya. Selanjutnya urutan kelima yaitu sejarah Indonesia. Nah, sejarah ada di sini. Kemudian yang keenam bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yang bagian B ya. Muatan kewilayahan seni budaya urutan pertama, penjas nomor 2. Oke. Ini B, muatan kewilayahan nomor 1, seni budaya. Seni budayanya di bagian bawah, paling bawah. Kemudian penjas nomor 2. Ya. Oke, selanjutnya Simkomdik urutan pertama C1. Simkomdik ya, ini 1. Ini urutan pertama C1. Selanjutnya fisika dan kimia. Fisika nomor 2, kimia nomor 3. Perhatikan kelompoknya C1 ya. C1. Kemudian kerja bengkel, dasar listrik. Ini ya, kerja bengkel, dasar listrik. Kerja bengkel nomor 1, dasar listrik nomor 2. Teknik pemrograman nomor 3 ya. Nah, BK ini tidak perlu di mapping ya. Ini C1, C1, kemudian C1 ya. Nah, sedangkan guru BK itu bukan mata pelajaran yang diajarkan di kelas, maka tidak perlu dilakukan mapping di sini ya, tidak perlu dilakukan mapping. Nah, ini tadi panduan untuk melakukan mapping mata pelajaran ya. Nah, ini kita baru lakukan mapping di 1
rombel ya. Jika di sekolah memiliki 10 rombel, maka kita melakukan mapping juga 10 kali. Ya, ini salah satu menurut saya ya kelemahan dari Erapod, karena kita harus mapping sesuai dengan jumlah rombel. Jadi jika di sekolah Bapak Ibu rombelnya 30, maka kita melakukan mapping 30 kali. Nah, saya pernah mencoba menggunakan aplikasi MPD SMK. Di MPD SMK itu mappingnya bukan per rombel, tapi langsung melihat ke jurusan ya. Jadi jika di sekolah tersebut ada 30 rombel, namun jurusan hanya 3, maka kita hanya melakukan mapping 3 kali ya. Itu menurut saya lebih simpel ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, sebagai contoh tadi seperti mata pelajaran ini, teknik pemrograman dan mikroprosesor di Dapodik, yang saya pasang namanya ini ya. Nah, tapi yang realnya mengajar Pak Rahmat Madya. Rahmat Madya ini adalah instruktur yang sudah saya tambahkan di video bagian ketiga ya. Di video bagian ketiga kalau nggak salah, saya sudah tambahkan di situ. Atau video bagian keempat ya, menambahkan instruktur. Nah, jadi di Dapodik, contoh ya kelas 10 TMK tadi ya, 10 MK pembelajaran. Nah, kita bisa lihat ya di sini teknik pemrograman yang saya pasang nama PTK-nya adalah Ibu Pita Puji Lestari ya. Nah, di Erapod realnya di sekolah yang mengajar bukan ini ya. Maka yang mengajar tersebut yang belum masuk Dapodik saya tambahkan sebagai instruktur. Nanti di bagian kolom guru pengajar saya ganti ya gitu. Nah, sedangkan mapel yang lain yang sudah betul diajar oleh gurunya, maka di guru pengajar tidak perlu kita isi kembali ya. Cukup dikosongkan saja ya, seperti itu. Nah, ini fungsinya ya, fungsi salah satu kelebihan dari Erapod, kita bisa masukkan instruktur guru yang belum masuk ke Dapodik ya. Jadi nanti yang mengisi nilai teknik pemrograman bukan lagi Ibu Pita, tapi Pak Rahmat Madya. Nah, seperti itu ya. Nah, saya klik simpan. Nah, kita bisa lihat ya di sebelah kiri akan muncul notif memperbarui mata pelajaran. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke. Saya keluar ya, sebelum saya keluar bisa dilihat ya. Untuk mata pelajaran Simkomdik yang ajar adalah saya Jalaluddin ya. Nah, Jalaluddin. Sekarang saya coba login ya. Saya coba login sebagai guru, sebagai akun saya sendiri ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana tampilannya. Passwordnya 123456 ya. Saya masuk. Save. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya sudah login sebagai akun saya sebagai guru. Nah, di sini mata pelajaran yang diampu di semester genap, mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 TMK. Ya, kalau tadi sebelum saya login, sebelum di mapping, mapelnya masih kosong ya. Mappingnya mata pelajaran yang saya ampu masih kosong. Sedangkan di sini sudah tampil ya. Kenapa yang tampil hanya satu kelas, satu rombel? Karena yang saya mapping baru satu rombel. Gitu. Jadi jika saya mengajar di semua rombel kelas 10, maka semua rombel kelas 10 akan tampil di sini. Ya, seperti itu. Oke. Saya coba praktek lagi satu rombel lagi ya. Satu rombel lagi. Oke, saya mapping lagi. Misalnya kelas 12 ya. Referensi GT, referensi rombel. Kelas 12 MK ya, saya contoh 12 MK. 12 TMK di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat kelas 12 TMK. Oke, kelas 12 TMK saya buka dulu rombelnya. Pembelajaran. Nah, di sini mata pelajaran, contoh ya, mata pelajaran ini perawatan, sistem mekatronik, sistem robotik, dan teknik kontrol. Itu yang saya pasang mengajar PTK-nya adalah Ibu Pita Puji Lestari. Realnya yang mengajar bukan ini ya. Nah, tapi Pak Abdurrahim, dan Pak Abdurrahim ini saya sudah tambahkan sebagai instruktur ya di Erapod. Nah, maka mappingnya bisa dilihat ya, seperti ini caranya. Teknik 12 TMK, saya klik pembelajaran ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kelas 12, maka yang di sini ya. Di kelas 12 itu tidak, kelas 12 TMK tidak belajar lagi sejarah ya. Langsung agama, PKN, bahasa Indonesia, matematik, dan bahasa Inggris.
Saya langsung saja mapping ya. Ini kelompok A, ini kelompok A. Agama urutan pertama. Ini nomor 2. Bahasa Indonesia nomor 3. Ini agama, mata nasional. Nomor 4 matematik. Saya akan hilangkan tulisan umum. Klik di situ, hapus tulisan umum. Tanda centang. Oke, 4 ini kelompok A. Bahasa Inggris nomor 5, urutan kelima ya. Mereka tidak belajar lagi sejarah sesuai dengan struktur ya, seperti ini. Kemudian mereka juga tidak belajar seni budaya dan penjas. Begitu juga mereka tidak belajar Simkomdik fisika kimia ya. Mereka langsung belajar kelas 12 ya, ini teknik kontrol sistem mekatronik. Nah, perhatikan ya, teknik kontrol sistem mekatronik. Ini saya tarik ke bawah dulu. Teknik kontrol sistem mekatronik di sini bisa kelihatan ya. Ini urutan pertama. Terus yang kedua berbasis CAE. Oke, yang ketiga sistem robotik ya, sistem robotik. Saya cari sistem robotik nomor 3. Nomor 4 perawatan ya. Perawatan. Nomor 5 yaitu produk kreatif. Nah, kita lihat produk kreatif ini. Nah, ini kita perhatikan ya. Sesuai dengan kelompoknya, ini kelompok C3 ya, ini kelompok C3. Maka di sini saya pilih juga C3 ini ya. Saya pilih C3. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ya, guru mata pelajaran di sini namanya Pita Pujilestari sesuai yang saya mapping di Dapodik. Nah, ini. Nah, sesuai yang saya mapping di Dapodik. Di sini PTK-nya Ibu Pita Pujilestari. Tapi di realnya yang mengajar bukan ibu ini, tapi guru yang belum masuk Dapodik. Nah, maka di sini kita tinggal ganti ya. Di bagian guru pengajar, di guru mata pelajaran tetap nama PTK tersebut yang diambil dari Dapodik, tapi guru pengajar kita ganti menjadi Pak ini Abdurrahim. Nah, seperti itu. Sedangkan guru lain yang mengajar sesuai dengan memang orangnya, maka tidak perlu kita isi di guru pengajar ya. Nah, seperti itu. Ini cara mappingnya ya. Nah, untuk guru untuk BK, karena BK ini bukan mapel yang tampil di Eraport, maka tidak perlu di mapping. Ya. Saya klik simpan. Nah, kita bisa lihat ya, ini ada notif sebelah kiri muncul penyimpanan. Ya, sudah selesai ya. Sudah selesai. Terus satu lagi ya, satu rombel lagi biar mudah. Kelas 11 TMK ya, kelas 11 TMK. Pembelajaran. Nah, ini juga sama, kelas 11 TMK, berarti saya ambil dari ini ya, kelas 11. Mereka tidak belajar sejarah dengan seni budaya ya. Oke, kita langsung kelompok A. Kelompok A, ini kelompok A. Agama urutan pertama semuanya. PKE nomor 2. Nomor 3 bahasa Indonesia. Nomor 4 matematik. Ini saya hapus tulisan umumnya. Nomor 5 bahasa Inggris. Kelompok A. Kelompok A. Kemudian mereka tidak belajar seni budaya, langsung penjas muatan kewilayahan ya. Oke, penjas nomor 1 ya. Ini kelompok B. Kemudian mereka langsung belajar, mereka tidak belajar lagi C2 ya, karena kelas 11 langsung teknik kontrol sistem mekatronik. Teknik kontrol sistem mekatronik 1. Nomor 2 CAE. Nomor 3 sistem robotik. Nomor 4 kosong ya, mereka tidak belajar. Produk kreatif nomor 4. Nah, di sini bisa dilihat ya, kelas 11 TMK ya, saya perlihatkan 11 TMK. Mapel seperti CAE, sistem robotik dan teknik kontrol. Di sini PTK-nya saya pasang Pita Pujilestari, tapi di realnya yang mengajar bukan dia. Maka di sini kita perlu ganti ya. Di Eraport. Ini saya ganti dengan ketik nama gurunya ya, sebagai instruktur tadi yang saya sudah tambahkan di video bagian ketiga ya. Ini
Nah, seperti ini. Ini kita pilih. Tuh. Oh, belum tersimpan ya rupanya tadi. Oke, saya ulangi. Ini kelompok A, kelompok A, kelompok A. Nomor 2, nomor 3. Ini sudah betul. 4A, nomor 5A. Bentar ya, ini saya besar sedikit ya, 11 TMK. Bentar, ini saya perkecil dulu ya. Ini agak sedikit trouble di ininya. 1 1 1, ini urutan A. Jadi di sini di video kelima ini kita membuat urutan mapel ya, membuat urutan mapel. Urutan mapel sesuai dengan saya biasanya berpatokan kepada struktur kurikulum ya. B 1 2 3 4. Ini kelompok C3, 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 C3. Guru pengajar saya ganti ya. Oke, sudah saya simpan. Oke. Oke ya, saya sudah mapping 3 rombel ya. Nah, untuk rombel lain kita mapping juga ya, kita mapping juga. Namun di video ini saya tidak mapping semuanya ya, karena untuk mempermudah saja. Jadi cara mappingnya seperti itu ya. Cara mappingnya seperti itu. Nah, untuk cara mapping ini saya kira tidak ada masalah ya. Perlu diketahui mapping ini masih dilakukan oleh admin Erapot ya, bukan guru mata pelajaran, tapi dilakukan oleh admin Erapot. Oke, kita bertemu kembali di video selanjutnya.